Halo guys, kesempatan kali ini kita akan membahas apakah betul itu Car3i Network itu sebuah kebohongan ataupun sudah banyak korban yang dibohongi. Yuk kita simak. Hai teman-teman, jumpa kembali dengan saya Krisna Adi di YouTube channel. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang isu-isu yang lagi viral. Dari semalam dan pagi hari ini saya membaca di media sosial ada beberapa orang yang sudah meng-share juga info ke saya. Waduh, kok seperti ini? Nah, oke baik. Sebelum saya lanjutkan, tentunya teman-teman semuanya saya minta untuk keikhlasan hatinya tombol subscribe agar kami bisa selalu berkreasi untuk memberikan info-info yang bermanfaat. Terima kasih. Ya, teman-teman semuanya, seperti yang sudah saya janjikan di awal tadi, saya akan membahas tentang isu terkini yang lagi hot, yang mana banyak sekali yang share tentang CAR, ya. CAR itu apa ya? CAR itu adalah tabungan investasi berjangka ya, yang bisa diambil setelah 5 tahun. Judulnya cukup fantastis untuk media yang sudah menerbitkan, tapi saya rasa medianya juga media abal-abal dan ini hanya sebatas opini. Bukan ada data dan fakta yang ada. Judulnya cukup fantastis ya. Awas banyak korban kebohongan di Car3i Network. Nah, ini yang akan kami bahas. Dan juga ada curhatan-curhatan dari yang pernah ikut di Car. Ya. Katanya dibohongi, uang kembali cuma sedikit. Ya, dan banyak hal-hal yang lainnya yang notabene-nya adalah mendiskreditkan, menjelekkan Car3i Network. Oke, saya sendiri adalah para pelaku sendiri yang sudah ikut, bahkan sudah 4 hampir 5 ya. Ikut mulai saya, istri saya, anak-anak saya ikutkan. Karena apa? Karena di Car3i Network ini adalah menabung dalam jangka 5 tahun, setelah 5 tahun baru bisa diambil. Intinya kita ingin menabung secara aman dan juga secara berjangka ya, dengan nominal yang sudah ditentukan, ada 350, ada 700, ada 1 juta sesuai kemampuan. Nah, kenapa banyak yang komplain kok merasa tertipu? Karena dari awal tentunya sudah dijelaskan bahwasannya tabungan ini bisa diambil setelah 5 tahun. Nah, bagaimana sebelum 5 tahun itu diambil? Pastinya ada konsekuensinya. Seperti di bank-bank konvensional lainnya, namanya tabungan berjangka. Jika sebelum masa kontrak habis, maka ada sebuah potongan. Begitu juga di CAR atau Car3i Network ini. Jika dalam 1 tahun, dana akan dikembalikan 60%. Jika dalam 2 tahun, dana akan dikembalikan 80%. Jika 3 tahun, dana akan dikembalikan 95%. Kalau 4 tahun, 95%, setelah 5 tahun, 100% dikembalikan plus nilai investasi. Tapi banyak teman-teman yang cuma membaca judul, sekilas lalu curhatan orang 1-2 orang, terus membuli habis-habisan, iya itu pembohongan itu penipuan, kenapa harus begini, begitu. Saya bisa menyadarinya teman-teman. Dan nanti akan saya perlihatkan siapa yang ikut-ikut di menabung investasi ini.
Siapa saja? Ada PNS. Contohnya siapa saja? Ada guru, ya. Ada pegawai bank juga. Ada Polri, ada TNI, ada wirausaha, dan juga ada tukang-tukang jualan keliling, asongan. Jadi yang ikut dari berbagai status sosial tentunya. Kalau CAR ini menipu, gampang. Gampangnya kenapa? Di situ ada Polri, ada TNI. Kenapa beliau-beliau ikut? Kalau penipu, gampang, laporkan saja. Dengan bukti-bukti yang ada, laporkan kalau CAR itu penipuan. Beliau-beliau, mereka adalah orang-orang yang sudah paham tentang hukum. Ya. Polri adalah penegak keadilan, ya. Penegak hukum. TNI menjaga NKRI. Beliau-beliau adalah orang yang sudah memahami hukum itu sendiri, apalagi para guru-guru, profesional yang lainnya. Kok tiba-tiba, CAR ini ditipu, penipu, karena skemanya seperti ini. Hanya ada beberapa jawaban mengenai hal ini. Pertama, orang yang sudah berkuar-kuar ini adalah orang yang tidak mau bekerja keras, tapi menginginkan hasilnya yang besar. Di CAR ini, jika ingin mendapatkan bonus, ngajak orang lain, baru dapat bonus. Jika ingin konsen menabung, ya sudah, menabung saja. Tidak ada produk yang dijual, cukup menabung. Asal, ya, jangan diambil sebelum 5 tahun karena ada konsekuensinya. Ya tentunya uang Anda berkurang kalau diambil sebelum 5 tahun. Ada biaya akuisisinya. Di mana-mana seperti itu. Ini akan saya tunjukkan, ya. Berapa banyak teman-teman yang ikut dan polisnya dititipkan ke saya. Nah, ini polis semua. Dari teman-teman pekerja migran Indonesia di luar negeri mempercayakan menabungnya lewat saya. Dan otomatis saya harus mempunyai lisensi AAJI, Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia, karena kita bergerak di bidang unit link. Kalau tidak ada AAJI, ya kita tidak bisa untuk mendaftarkannya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Perusahaan semakin besar akan semakin banyak yang membuat isu untuk menjatuhkannya. Dan saya percaya CAR adalah produk yang aman, legal, diakui, dan mantap. Jangan lupa subscribe-nya. Apakah beliau-beliau ini dibohongi atau membohongi? Coba teman-teman lihat, ada Polri, TNI, ada pegawai negeri sipil, pejabat. Mereka adalah orang-orang yang berpendidikan dan berwawasan luas, dan tentunya akan memilih sesuatu yang baik, tidak. Nah, bagaimana teman-teman setelah melihat bukti-bukti dan share-share media tadi, dan juga ada yang ikut di dalamnya banyak sekali dari berbagai macam status sosial, ada PNS, di dalamnya ada TNI, Polri, ada dosen, ada guru, ada pengusaha profesional, pedagang asongan, pedagang keliling, banyak sekali di situ. Keputusan ada di tangan teman-teman. Mau ikutan menerima berita hoax atau menjadi pelaku langsung, baru bisa mengatakan bahwa siatnya itu hoax. Silahkan kalau ingin konsultasi, ingin bertanya mendalam tentang Car 3i Network, langsung hubungi saya aja. Jangan ke penjual es,
penjual buah, nanti teman-teman akan keliru dalam mendapatkan informasinya. Bertanya dengan orang yang paham betul, bukan bertanya dengan orang yang sakit hati karena gagal. Ibaratnya orang itu, orang yang menikah akhirnya pisah, ya, cerai, ya otomatis kebaikan yang selama bertahun-tahun dengannya itu hilang. Akhirnya apa? Kejelekan-kejelekan yang diumbarnya. Itu hal yang biasa. Sama seperti di usaha apapun, apalagi di kar ini. Oke. Subscribe-nya tentunya. Semoga bisa terus berkreasi. Terus berjumpa dan cari terus Krisna Adi YouTube channel. Informasi terdepan yang bertanggung jawab dan tentunya tidak hoax. Bye. Jangan termakan isu hoax, apalagi yang menyebarkan adalah orang-orang yang sakit hati.